Korupsi dan hancurnya keadaban bangsa. Good governance atau pemerintahan yang baik menjadi urgensi untuk melahirkan kinerja pemerintahan yang benar-benar berpihak pada kepentingan orang banyak. Pemerintahan yang bersih, di mana tidak ada kerja-kerja yang menyimpang yang kemudian merusak hati nurani publik menjadi sebuah penjelas bahwa roda pemerintahan benar-benar dijalankan dengan benar. Namun, persoalan pada saat ini bukan bebas dari korupsi dan sejenisnya. Justru pemerintah saat ini banyak dihuni oleh para manusia berhati culas, picik, dan berpikir sempit yang jauh dari kata bersih KKN, korupsi kolusi nepotisme. Korupsi yang selama ini berlangsung dalam segala lini mengindikasikan bahwa bangsa yang dikelilingi oleh koruptor tidak akan pernah mengalami kemajuan dan justru akan semakin hidup dalam ketidakjelasan masa depan. Para koruptor tidak menghendaki sebuah peradaban yang harus dicapai suatu negara, karena yang dilakukan para koruptor bukannya membangun kedaulatan bangsa melainkan menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Redupnya masa depan bangsa. Salah satu keberantakan yang parah dan kini sedang menjadi pusat perhatian adalah korupsi. Syed Husin Alatas mengatakan, 1968, bahwa penyakit korupsi akan melalui tahap 1. Terbatas, 2. Meluas, dan 3. Menghancurkan masyarakat di mana para koruptor berada di dalamnya. Pada tahun 1967, Jenderal Abdul Haris Nasution sudah mulai mengkhawatirkan perkembangan korupsi dan mengingatkan bahwa jika korupsi terus dibiarkan, maka ini akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Ternyata, prognosis tersebut kemudian menjadi kenyataan saat ini. Kita telah memasuki tahap kedua dari ramalan itu. Korupsi sudah meluas, widespread, deeply rooted. Jika tahap ini gagal dihentikan, keruntuhan masyarakat terbentang di depan mata. Sehingga pada tahap itulah, korupsi menyebabkan masyarakat melakukan bunuh diri dan para koruptor yang berada di dalamnya akan turut tergilas. Ada beberapa indikator yang menandakan bangsa menjadi redup dalam meraih cita-cita masa depan. 1. Hilangnya keinginan untuk berbuat yang lebih baik. Mengapa bangsa ini tidak dan belum mampu keluar dari berbagai persoalan, mulai dari lemahnya penegakan hukum, ekonomi yang lebih mendukung kaum kaya dan lain seterusnya, ini kemudian berjalin kelindan dengan hilangnya keinginan untuk berbuat yang lebih baik. 2. Pragmatisme dan primordialisme. Bangsa yang kian susah berlari kencang untuk mencapai harapan yang lebih baik, adalah karena para pemimpinnya sudah sangat pragmatis dan primordial. 3. Kerja tanpa visi. Ketika penyelenggara publik bekerja tanpa visi, jangan berpikir dengan harapan tinggi agar ada sebuah perbaikan bagi peningkatan kualitas hidup rakyat. Kerja tanpa visi bermakna bahwa mereka bekerja sebenarnya bukan untuk melayani rakyat, memberikan sebuah cahaya penerang bagi perjalanan rakyat, memberikan pedoman hidup bagi rakyatnya. Kerja tanpa visi bermakna bahwa mereka bekerja sebenarnya bukan untuk melayani rakyat, memberikan sebuah cahaya penerang bagi perjalanan rakyat, memberikan pedoman hidup bagi rakyatnya. Yang bervisi selalu meniatkan diri secara tulus dan bersih bahwa apapun yang dikerjakannya untuk rakyat. Sementara yang bekerja tanpa visi adalah mereka mencari keuntungan-keuntungan sektoral yang kemudian merugikan kepentingan publik. B. Kemiskinan struktural. Kemiskinan di Republik tercinta ini berada dalam kondisi akut dan mengkhawatirkan. Berdasarkan basis penghitungan internasional, sekitar separuh dari total populasi masuk dalam kategori miskin. 8% dari populasi kemudian masuk dalam kemiskinan ekstrim. Masih menurut garis kemiskinan internasional, yakni $2 AS paritas daya beli atau Purchasing Power Parity, PPP, per jiwa per hari. Ada 110 juta jiwa lebih atau sekitar setengah dari populasi yang hidup tidak layak. Sedangkan menurut garis kemiskinan internasional $1 AS PPP per jiwa per hari, tingkat kemiskinan ekstrim yang bersifat akut ini adalah sekitar 7% dari penduduk atau sekitar 15 juta jiwa. Realitas di lapangan bila dilihat dari kemampuan daya beli per $1 AS terhadap beras jenis medium 10 tahun terakhir atau 2001 sampai 2010. Kemudian menjadi sebuah cermin kritis bahwa per $1 AS pada 2001 hanya dapat memperoleh 3,7 kg beras, pada 2010 hanya 1,18 kg. Demikian pula kemampuan beli per $1 AS atas minyak goreng, yang pada 2001 bisa membeli 2,45 liter, pada 2010 hanya 0,79 liter, Koran Jakarta, September 06. Rakyat selama ini menjadi miskin bukan karena mereka ingin menjadi orang miskin, melainkan karena adanya kebijakan-kebijakan negara yang tidak berpihak kepada kepentingan publik. Itulah yang disebut kemiskinan struktural.
Pengertiannya adalah rakyat miskin karena faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatan manusia, misalnya penjajahan, pemerintahan yang otoriter dan militeristik. Pengelolaan keuangan publik yang tersentralistik, merajalelanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN, kebijakan ekonomi yang tidak adil serta tata perekonomian dunia yang lebih menguntungkan kelompok negara tertentu. Daftar Pustaka, Moh Yamin. Genderang mendukung korupsi. Sinar Harapan, Kamis 6 Desember 2012. Nicholas Abercrombie, Stephen Hill, Brian S. Turner. New Edition. Dictionary of Sociology. England, Penguin Book, 1988. Hal 35. Yudi Latif. Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2011. Hal 49.